Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hamadaria, siswi dari kelas 82 absen 1. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang struktur bunga dan fungsinya. Bunga adalah alat reproduksi terhadap tumbuhan yang berbunga. Bunga sendiri juga memiliki dua macam, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian terpenting, yaitu kelopak bunga, putik, benang sari, dan mahkota bunga. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari keempat bagian tersebut. Contoh bunga lengkap adalah bunga bakung dan bunga sepatu. Sedangkan contoh bunga tidak lengkap adalah bunga kelapa dan bunga kamboja. Struktur bunga yang pertama adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian tengah. Putik biasa disebut juga dengan gineosium. Putik mengandung sel telur. Putik pada umumnya memiliki 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Kepala putik biasa disebut juga dengan stigma. Kepala putik adalah bagian yang terletak paling ujung atau paling pucuk. Lalu yang kedua, tangkai putik. Tangkai putik biasa disebut juga dengan stilus. Tangkai putik adalah bagian yang membuat posisi kepala putik cukup tinggi dari mahkota bunga untuk membuat proses penyerbukan. Lalu bagian ketiga adalah bakal biji. Bakal biji atau biasa disebut juga dengan ovarium adalah bagian yang mengandung sel telur, dan bakal biji ini adalah terletak pada bagian dasar bunga. Terletak pada paling dasar bagian bunga. Struktur yang kedua adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Benang sari pada umumnya juga memiliki 3 bagian, yaitu kepala sari, benang sari, dan tangkai sari. Kepala sari atau biasa disebut juga dengan anter adalah bagian yang paling pucuk pada tangkai sari, dan kepala sari juga memiliki ruang untuk menampung serbuk sari. Bagian kedua adalah benang sari. Serbuk sari. Serbuk sari adalah bagian dalam benang sari yang berguna yang mempunyai sel-sel alat kelamin jantan untuk digunakan dalam proses penyerbukan. Bagian ketiga adalah tangkai sari. Tangkai sari biasa disebut juga dengan filamen. Tangkai sari ini adalah bagian yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota bunga untuk membantu proses penyerbukan. Serbuk sari juga biasa disebut dengan polen. Struktur yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga biasa disebut juga dengan corolla. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga juga berfungsi untuk melindungi alat reproduksi terhadap tumbuhan. Mahkota bunga dalam morfologi adalah modifikasi dari daun. Struktur yang keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga juga biasa disebut dengan kalik. Kelopak bunga terletak pada lingkaran terluar. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Lalu ketika mahkota bunga mekar, maka kelopak bunga akan terbuka. Menurut morfologi juga, kelopak bunga adalah modifikasi dari daun. Dan yang terakhir, dalam struktur yang terakhir adalah tangkai bunga. Tangkai bunga terletak pada bagian bawah bunga, berfungsi untuk menghubungkan antara ranting dan bunga, atau tepatnya adalah sebagai penopang bunga. Tangkai bunga juga biasa disebut dengan radicillus. Lalu tadi yang benang sari kelupaan, benang sari juga biasa disebut juga dengan androecium. Segitu saja video tentang struktur bunga dan fungsinya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.